aku tuh mulai kebangun di layer tengah antara mimpi sama dunia nyata gitu kan. Tapi kebangunnya itu berasanya kayak roh aku tuh kayak mau lepas dari badan aku. Berasanya kayak gitu ya, kayak ngambang gitu, kayak aneh banget lah. Tapi yang paling aneh itu, aku kan sambil pelajarin juga ya tentang kejadian ini. Apakah aku itu sebenarnya apakah ketindihan, apakah astral projection? Karena kan habis itu aku pokoknya lagi yang mengalami kayak udah mau ngambang gitu kan, kayak rohnya udah mau separate. Terus habis itu aku kayak mencoba bangun, tapi aku bisa lihat suamiku lagi main game. Kejadiannya tapi bedanya adalah selain aku lihat suami aku main game, aku dengar suara orang nangis di kosan samping. Terus aku tanya kenapa? Ya aku ngelihat cewek, katanya gitu. Aku ngelihat cewek di belakang kamu, katanya kan. Di tengah sini ada kaca. Jadi kalau misalnya aku dari ruang tamu mau ke dapur, itu kan otomatis aku ngelihat kaca kan, pantulannya ke tangga kan. Ada cewek duduk di tangga. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Dan kali ini di segmen utama kita, lagi-lagi gue gak sendirian, karena kali ini gue sudah sama bintang tamu kita. Dan kali ini kita lagi bareng sama Katrina. Halo. Nah, Katrina ini atau yang biasa dipanggil Kat, itu berprofesi sebagai seorang nail artist ya? Ya, betul. Jadi memang Kat ini adalah seorang nail artist dan buka usahanya di mana? Di PIK 2. Nah, sekalian tuh kalau mau promosi boleh tuh. Thank you. Ntar kita tampilin ya IG-nya. Boleh. Nah, kali ini Kat ini akan sama-sama kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman ya horor, pengalaman serem yang pernah dialami dari dulu. Nah, mau tahu bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis dan langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, thank you banget nih Konatan untuk undangannya hari ini. Thank you juga nih udah mau datang nih. Iya, jadi sebenarnya cerita ini tuh aku mau share ke teman-teman yang ada di YouTube juga, karena sebenarnya ada beberapa hal yang memang aku searching itu aku belum nemu nih, ini tuh kenapa gitu. Nah, yang aku alami pertama kali itu sebenarnya dari SMA. Itu yang aku rasain itu, jadi kan kita tidur, pertengahan tidur itu sama bangun itu kan biasanya ada layer-layernya gitu ya, aku berasanya tuh. Nah, waktu SMA itu pertama kali itu aku tuh mulai kebangun di layer tengah antara mimpi sama dunia nyata gitu kan. Tapi kebangunnya itu berasanya kayak roh aku tuh kayak mau lepas dari badan aku. Berasanya kayak gitu ya, kayak ngambang gitu, kayak aneh banget lah. Itu tuh emang aneh banget. Sampai sekarang aku juga nggak tahu itu kenapa. Tapi pada saat di layer tengah itu, aku tuh pastinya akan mau coba berusaha bangun. Kenapa mau berusaha bangun? Itu kalau misalnya aku bangun, itu kan otomatis secara logika badan kita sama roh kita akan menyatu ya, kayak gitu. Tapi itu nggak berhasil. Biasanya kayak udah habis ngambang gitu, kayak ngerasa ngambang, habis itu udah mencoba bangun, habis itu ketiduran lagi kayak gitu. Nah, itu yang pertama kali aku alamin, dan itu sebenarnya ada pemicunya. Jadi hal itu tuh pertama kali aku alamin karena aku baru putus dari mantan aku. Jadi kan otomatis secara emosi ya itu tuh sedih banget gitu. Dia lagi sedih banget. Jadi itu pertama kali aku alamin sih kayak kejadian aneh ini. Tapi makin lama itu kejadiannya tuh menurut aku akan kayak ada kejadian aneh lain lagi kayak gitu. Kayak di perkuliahan itu aku pernah juga, cuman yang di perkuliahan itu lebih ke ketindihan kali ya. Jadi aku lagi tidur, itu tiba-tiba kayak aku dengar suara-suara berisik banget di dalam kamar aku. Cuman aku kira oh ya itu hamster aku, karena kan aku ada pelihara hamster ya. Nah tapi ternyata
pas aku ngeh lagi kayak hamster aku bunyinya nggak seberisik itu deh gitu kan, kayak berisik bener-bener kayak barang-barang kayak digeresak-gerusuk itu berisik banget. Setelah itu nggak lama kemudian di dalam mimpi aku itu ada orang kayak buka pintu, abis itu duduk di samping kasur aku kayak gitu. Nah itu kejadiannya tapi ketindihan. Yang di perkuliahan itu aku bener-bener sadar itu aku tahu ketindihan gitu. Terus ada kejadian yang kedua tentang yang ketindihan itu juga, itu aku lagi tidur ngelihat, sebenarnya ini kayaknya makhluk bukan yang dari dunia kita kayaknya ya gitu kan, kayak anak kecil lari-lari gitu sih. Tapi di dalam ketindihan aku itu aku ngelihatnya pintu kosan itu kayak kebuka gitu, padahal itu ketutup. Nah kalau yang di perkuliahan itu kan bener-bener itu ketindihan ya, karena kita nggak bisa gerak tapi kita kayak cuman ngerasain hal-hal yang ada di bukan dunia kita kayaknya ya menurut aku. Tapi yang aku rasain tentang yang roh aku mau keluar dari badan aku tuh sebenarnya masih aku rasain sampai di tahun ini. Bahkan tahun ini tuh masih ada 2 kejadian lagi. Masih kayak pas munculnya itu biasanya itu karena udah kecapean, stres kayak gitu. Nah, atau sedih banget kayak gitu. Nah, itu tuh bisa tiba-tiba muncul. Yang terakhir itu kejadiannya itu malah pas aku lagi di studio nail art aku. Itu kan kayak oh ya udah deh istirahat sebentar gitu siang-siang, kayak ya udah tidurnya di kayak kursi gitu kali ya, kursi sofa gitu. Nah itu tuh aku ngerasa mau keluar lagi gitu rohnya. Rohnya tuh kayak mau keluar lagi, tapi kita coba bangun lagi. Cuman yang anehnya adalah pada saat aku mau coba bangun gitu kan, kadang tuh aku di dalam dunia tengah-tengah ini tuh aku kayak menggerakkan tangan aku gitu kan. Kayak mau lihat kita tuh bener bangun atau enggak kayak gitu. Kayak ngetes-ngetes gitu. Iya, tapi ternyata pas aku begini-beginiin tangannya di depan mata aku nggak bisa lihat tangan aku. Berarti kan aku belum bangun dong. Tapi habis itu pasti ketiduran lagi gitu. Jadi kayak membangunkan diri pada saat itu terjadi tuh belum pernah berhasil sih menurut aku. Belum pernah berhasil? Belum pernah berhasil malahan. Jadi dibiarin ngeflow aja gitu udah? Nggak, habis itu kalau misalnya udah nggak berhasil tuh ketiduran. Dan udah langsung kayak nggak berasa apa-apa? Nggak ada, udah hilang tuh. Oke. Nah, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Pasti tidurnya tuh bangunnya tuh capek banget. Iya. Gitu. Nah, tapi yang paling aneh itu aku kan sambil pelajarin juga ya tentang kejadian ini. Apakah aku itu sebenarnya apakah ketindihan, apakah astral projection? Karena kan kalau astral projection yang aku tahu itu kita lagi tidur tapi kita bisa melihat dunia aslinya kan gitu. Nah sebenarnya ini tuh pernah juga aku alamin, tapi nggak tahu ini beneran aku alamin atau enggak. Tapi yang aku rasa tuh seperti itu. Jadi kayaknya kejadiannya tuh pada saat aku awal-awal kerja, kayak 2021-an itu aku lagi di kos gitu kan. Aku lagi di kos, ada si suami aku ini, dia lagi ngegame. Habis itu aku pokoknya lagi yang mengalami kayak udah mau ngambang gitu kan, kayak rohnya udah mau separate. Terus habis itu aku kayak mencoba bangun, tapi aku bisa lihat suamiku lagi main game. Dia benar lagi main game. Aku lihat kayak gelasku di mana, ruanganku seperti apa, kayak gitu. Jadi aku kira aku bisa buka mata. Aku kiranya kayak aku bisa berhasil nih bangun gitu ya. Aku bisa buka mata, tapi ternyata pas besoknya aku tanya sama si suami aku tanya kan kayak, aku buka mata ya tadi malam. Aku bilang kan, aku udah ngalamin itu lagi. Aku bilang kan, karena suami aku tahu kondisinya. Terus dia bilang, enggak, aku nggak ada lihat kamu gerak. Dia bilang kan, dia maksudnya bener-bener nggak ada lihat aku buka mata gitu. Jadi aku baru tahu kayak, apakah ini astral projection? Itu yang pertama. Kejadian kedua itu di kosan juga. Kejadiannya tapi bedanya adalah selain aku lihat suami aku main game, aku dengar suara orang nangis di kosan samping. Aku tahu kayak kamarnya tuh di sebelah kanan gitu. Terus habis itu besoknya aku konfront lagi sama si suami aku. Kayak aku nanya, kamu dengar gak suara nangis? Tadi malam kayaknya tetangga kita nangis ya, aku bilang gitu. Enggak, dia bilang aku nggak dengar. Nah setelah itu aku ngerasa kayak apakah aku mengalami astral projection gitu kan. Tapi semoga nggak pusing ya dengan ceritanya ya. Aman. Tapi sebenarnya
yang meyakinkan aku itu apakah astral projection atau enggak tuh ada satu kejadian lagi yang lebih aneh. Jadi setelah aku bisa melihat dunia ini, kukira aku pernah satu kali yang paling serem itu adalah aku lagi ngelihat si suami aku lagi ngegame lagi di dalam penglihatan aku, tapi ternyata kayaknya itu bukan suami aku sih yang aku lihat terakhir. Karena pas dia nengok ke aku, itu kayaknya bukan suami aku karena matanya beda banget gitu. Oh gitu. Itu makanya aku tuh sampai sekarang jadi nggak tahu apakah aku tuh sebenarnya bisa bangun atau enggak. Terus kenapa bisa terjadi si kayak rohku tuh kenapa sih kayak mau memisahkan diri tuh kenapa gitu. Nah, itu sih sebenarnya makanya aku mau cerita ke teman-teman semua, mana tahu ada yang pernah ngalamin atau ada yang ngerti juga gitu. Oke. Nah, ini rentetan kejadian ini berarti dimulai ketika masih SMA pertama kalinya banget ya? Ya, betul. Itu di tahun berapa tuh? 2000? Keinget sih, tapi harusnya 2014-an ya. 2014-an ya, berarti ya anggaplah 10-11 tahun yang lalu nih. Nah, udah lama ya? Iya, nggak berasa ya? Iya. Nah, jadi waktu itu SMA itu masih di Kalimantan? Iya. SMA di Kalimantan, baru pindah kuliahnya di Jakarta? Nggak, kuliahnya di Salatiga. Oh, kuliah di Salatiga. Oke, Jawa Tengah ya? Betul. Jawa Tengah, oke. Nah, ini kan tempat tinggalmu di Kalimantan itu adalah sebuah daerah yang cukup apa ya? Bisa aku bilang cukup kuat lah secara magic dan mistis. Ya kan? Jadi sebagai sesama orang Kalimantan, tahulah dengar daerah tempatmu itu wah sesuatu nih karena kebetulan papaku juga sempat punya histori yang sangat menyedihkan di situ di daerah itu. Jadi papaku kayak ngirim salah satu karyawannya untuk dinas di daerahmu itu, terus kayaknya cuma bertahan 2-3 bulan terus dia meninggal di situ. Oh, oke. Jadi magicnya kuat lah gitu, mistisnya kuat. Nah, pertanyaanku adalah, kamu ngerasa nggak kalau misalnya daerah itu memang sesuatu banget? Dan apakah rentetan kejadian ini dimulai karena memang ada sesuatu di daerah Kalimantan itu, atau memang pure dari kamunya? Kalau aku ngerasanya pure dari aku. Memang gitu? Karena walaupun di tempat aku tuh memang serem ya. Kayak memang di luar kejadian itu tuh masih ada kejadian di tempat tinggal aku itu kan ngontrak ya, pas SMA itu udah tinggal sendiri. Nah itu tuh memang ada beberapa kejadian gitu, cuman menurut aku tuh bukan karena itu sih, kayak bukan digangguin makhluk di sana gitu, karena ini tuh masih sampai sekarang gitu, jadi aku nggak ngerasa ditempelin juga kayak gitu ya. Oke. Oh berarti karena menganalisanya karena toh udah di luar Kalimantan pun masih kejadian gitu. Ya kan bisa jadi seperti itu kan. Oke, nah pas kejadian itu dibawa akhirnya ke Salatiga, ngerasa ada yang berbeda nggak? Enggak. Tetap begitu? Tetap begitu. Tapi kejadian mistisnya pasti ada yang di luar itu ya. Pada saat bangun, tapi maksudnya bukan pada saat mimpi ya. Pada saat sadar itu pasti masih banyak kejadiannya. Oh gitu? Berarti ini banyak yang belum diceritain dong ya? Iya betul. Nah ini boleh nih nanti kita spill dikit ya. Boleh. Sebentar, aku ada satu pertanyaan nih dari sebelum kelewatan. Tadi kan kamu bilang pas tidur itu ada fase-fase layering itu. Berasanya. Nah ini kan kamu bilang juga udah sempat mempelajari soal hal ini ya sedikit banyak lah ya. Bener nggak itu terjadi ketika di fase rapid eye movement? Apa tuh? Fase kayak gimana ya? Seseorang tuh udah hampir ketiduran, tapi dia masih bisa mendengar sekitar, masih bisa ngerasain kalau misalnya kasur digoyengin, digerakin, ada yang bergerak tuh dia masih bisa ngerasa. Padahal tuh udah tidur nih gitu. Oh enggak, aku tahu yang Konatan maksud. Oke. Kalau yang Konatan maksud itu setahu aku yang itu tuh kalau misalnya kita memang baru mau tidur. Tapi kalau yang aku rasain itu, aku tuh udah bener-bener tidur. Oh udah bener-bener tidur. Udah kayak tidurnya lumayan lama gitu. Mungkin udah beberapa jam gitu. Oh gitu. Oh berarti bukan di fase rapid eye movement itu. Oke. Berarti sudah tidur tuh ya? Udah tidur. Tapi kamu tipikalnya ini nggak? Kalau tidur suka mimpi atau nggak? Maksudnya ada dapat mimpi atau? Pasti. Selalu mimpi? Oh gitu. Jarang banget nggak mimpi. Wah. Mungkin karena overthinking kali ya?
Apa sih yang di overthinkingin? Nggak tahu juga ya, tapi emang suka mikir. Oh gitu, dapat mimpi terus ya? Kan sebagian orang jarang dapat mimpi, kayak aku sendiri juga jarang. Itu aku baru tahu. Ya kalau ngomong, tapi kayaknya nggak overthinking deh, kayaknya itu tergantung personal. Karena kalau ngomong overthinking, Heeh. aku juga overthinking. Oh, oke. Banyak problem pasti overthinking, tapi nggak jarang lah, kayak sebulan tuh paling dapat mimpi sekali 2 kali. Kalau ini tiap tidur pasti mimpi. Iya. Wow. Tidur siang juga kadang mimpi. Oh wow. Kayaknya ini bisa jadi ya salah satu pemicu kenapa gampang yang tadi kamu bilang ada separated antara tubuh dengan jiwa. Karena gampang banget dapet mimpi juga gitu loh. Ini kalau asumsiku. Karena kan banyak orang bilang mimpi itu adalah bunga tidur. Ketika seseorang bermimpi, dia cuma punya 2 kemungkinan. Dia benar-benar dapat bunga tidur yang dimana dia ngelihat hal apapun random. Atau yang kedua, sebenarnya dia sedang benar-benar melihat sesuatu. Jadi misalnya Cat lagi tidur tiba-tiba ngerasa kayak jalan di lorong kos misalnya contohnya. Itu tidak mimpi, tapi benar-benar sebenarnya kamu tuh lagi jalan di situ. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang secara nggak langsung disebut astral projection. Oh iya, oke. Cuman kan kadang kita nggak bisa ngebedain gitu loh, kayak mana mimpi, mana astral projection. Seringkali tuh kayak terlalu tipis batasannya, jadi kita nggak tahu kapan kita mimpi, kapan kita astral projection. Indikatornya cuma paling ketika kita lagi mimpi, kita bisa ngelihat badan kita sendiri. Itu akan lebih condong disebut astral projection, karena biasanya orang yang melakukan astral projection, rohnya bisa melihat tubuhnya. Entah sedang tiduran, entah sedang duduk, atau apapun itu. Nah, ketika mimpi, tapi pernah nggak mimpi, ngelihat badan sendiri? Enggak. Nah kan? Enggak pernah. Nah, kan? Itu yang membedakan. Karena aku mempelajari hal ini juga di tahun 2003 sampai 2008. Mempelajari lucid dream, astral projection, segala macam. Sedikit banyak adalah gitu mengalami, dan pengalaman-pengalaman kayak gitu juga serupa. Gitu. Nah, yang tadi kamu bilang setelah bangun justru malah merasakan yang lain-lain lagi. Itu apa? Itu tuh ceritanya lebih ke cerita horor, tapi udah nggak berkaitan sama Nggak ini. Nggak apa-apa. Aku pengen tahu jadinya. Jadi kalau misalnya yang di Salatiga, itu salah aku sih. Aku bawa pulang kapas, kapuk. Kapas dari pohon Kapuk. kapas. Dari mana dapatnya itu? Jadi kita tuh satu angkatan, itu ada malam keakraban. Kita di hotel. Oke. Terus di acara di hotel itu aku ngeliat lah, oh iya ada pohon kapas gitu kan. Terus ngide lah gitu kan. Aku mau bikin bantal gitu. Kupungutin 6 kantong, pulang. Setelah itu, setiap malam jam 10-an lewat meja aku, tempat penyimpan kapas itu selalu diketok. Lama. Aku sampai kayak, oke, samping aku nggak ada orang, kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama kali. Tapi habis itu kan, karena setiap malam kejadian terus, kayak aku juga mungkin nggak terlalu beriman kali ya, jadi pas aku doa itu kayak nggak hilang gitu ya. Habis itu, aku kayak konsultasi lah sama kayak, aku kan ada ke kampus meeting ya, kayak ibadah kita bareng-bareng gitu sama anak-anak kampus, sama dosen gitu. Setelah aku ceritakan, mereka kasih tahu aku, coba deh kamu bersihin kamar. Sesuatu yang tidak kamu pakai jangan disimpan, dibilang. Pas aku bongkar, ternyata aku nemu lah si kapas ini. Jadi sebelum aku buang, itu aku kayak berdoa dulu sebentar gitu ya, baru aku buang. Semenjak itu udah nggak ada bunyi. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh dulu kan ikut kepanitiaan gitu ya, kayak HMP, himpunan mahasiswa. Nah, habis itu kita tuh banyak rapat-rapat gak jelas gitu sebenarnya. Banyak rapat-rapat gitu. Jadi kadang sampai subuh gitu rapatnya. Rapat sampai subuh? Sampai subuh, sampai jam 5. Terus habis itu pada saat subuh-subuh kayak jam 3, jam 2, jam 3 atau jam 4 gitu. Kadang kan kita kayak mau ke toilet dulu apa gitu kan. Temen aku pertama dibilang kayak jalan ke toilet itu kita tuh nginep ya kok. Kita tuh nginep kayak ada yang aku nggak tahu namanya apa ya. Kayak hotel-hotelnya gitu tuh bukan hotel mewah ya. Maksudnya hotel-hotel yang ada outdoornya gitu loh. Kayak ada hutan-hutannya gitu. Nah, jadi kayak semua orang ada kamarnya. Pokoknya ada di tengah hutan aja gitu ya.
Terus habis itu teman aku bilang, dia bilang, iya aku cium bau bangkai tikus ya katanya. Aku bilang, nggak ada deh kamu mah. Aku bilang kan, mungkin perasaanmu aja, aku bilang. Habis itu pas aku duduk nih, kita duduk kan dempet banget ya kok di ruang rapat ya. Cuman aku yang cium bau bangkai. Aku tutup pakai tisu kan, kayak aduh bau banget, aku udah nggak mampu. Terus aku tanya temanku, cium bau bangkai nggak? Bilang kan, enggak. Oke, baiklah. Aku tutup pakai tisu aku bau bangkai. Cuman aku yang cium. Habis itu aku buang lagi tisu, aku ambil baru lagi kayak gitu terus. Habis itu pas pulang dari kepanitiaan itu di kosan aku, tiba-tiba di kasur aku baru bangun. Itu aku cium bau busuk. Bau busuk, aku kayak aduh apaan nih gitu kan. Cuman aku bukan orang yang tipenya kayak oh ya teriak apa panik tuh enggak gitu. Jadi aku cuman dari kasur ya oke, aku pindah ke tempat duduk di meja belajar. Aku duduk aja di meja belajar itu kayak aduh sambil berdoa sambil nunggu gitu ya. Terus aku balik lagi ke kasur, masih ada baunya, kayak masih ada di sana. Jadi aku kayak bolak-balik sampai baunya hilang gitu. Itu yang di Salatiga. Terus aku pernah juga yang aku ingat itu kita lagi di motor, aku sama si suami aku itu kan, cuman dulu kan belum nikah ya. Kita lagi di motor malam, habis itu tiba-tiba ada yang bilang, "Shh," katanya. Hah, kita pikir kayak kenapa gitu kan? Padahal nggak ada yang ngomong. Kita kayaknya lagi ngomong satu sama lain, cuman karena jalan ke kontrakan dia mungkin ngelewatin ini ya hutan ya, jadi kayak berisik kali gitu kan menurut penunggunya gitu. Itu sih kalau yang di Salatiga. Tapi kalau yang di Ketapang, di tempat tinggal aku, itu dulu tuh kejadian horornya malah di kontrakan aku. Karena kan aku tinggal sendiri dulu. Kok bisa ngontrak sih? Orang tuh situ kan? Oh, orang tua aku tinggal di kampungnya lagi. Oh, jauh ya itu ya? Lumayan, 1 jam dari sana. Jadi aku ngontrak supaya nggak perlu bolak-balik gitu lebih kan. efisien lah. Iya, kalau di kampung 1 jam jauh kok. Jauh lah, aku ngerasain lah 1 jam itu bisa 50-an kilo. Ya makanya, jadi kayak lumayan. Nah, kalau yang di kontrakan aku yang di Ketapang itu karena tinggal sendiri, aku tuh punya 1 boneka gede. Itu aku jadiin guling. Karena gede banget boneka beruang. Boneka itu kelempar ke aku. Makanya aku kebangun. Kayak nggak tahu apa gitu kan. Masa aku begini lempar ke atas sambil tidur kan nggak make sense ya. Sampai kebangun sih. Kayak pokoknya intinya dari lemparannya tuh kayak boneka aku itu melayang terus jatuh gitu. Aku kayak apa nih ya gitu kan. Berasa beda lah sama boneka cuma jatuh gitu doang ya. Iya benar. Ini benar-benar kayak keplak gitu. Karena aku taruh di atas. Aku nggak tidur gini, boneka di atas aku. Aku pakai guling tuh begini bukan menyamping. Gitu. Jadi aku lumayan kayak, hah? Kenapa ya gitu kan? Oke, aku kayak udah pura-pura nggak tahu aja gitu kan supaya tidak memicu ini ya. Iya, jangan diekskalasi ya. Benar. Jadi kayak oke, ya udah tidur lagi aja gitu. Tapi setelah kejadian itu, aku jadinya minta temen aku tuh temenin aku 1 minggu kayaknya. Tapi selain yang kejadian boneka kelempar itu, sebenarnya ada beberapa kejadian lagi. Kayak setiap malam sering dengar orang mandi. Jadi memang aku sama tetangga aku tuh dempet rumahnya. Tapi mereka itu kan berkeluarga dan bekerja ya. Jadi nggak mungkin sebenarnya mereka mandi subuh-subuh. Dan mandinya tuh sejam lebih. Siapa yang guyur gayung gitu? Siapa yang guyur gayung selama 1 jam gitu kan? Tapi dulu mandi wajib kali dia. Nggak tahu. Jam segitu. Nggak ngerti juga. Tapi maksud aku kayak aku nggak ngeh dulu. Sampai setelah aku udah lulus SMA baru cici aku bilang kayak, Dek itu kok tiap malam aku dengar orang mandi ya? Sama sih. Oh dia juga dengar? Iya dengar. Padahal orang di belakang itu samping kita itu kayak jam 10, jam 11 tuh udah tidur sebenarnya. Karena mereka sibuk, mereka kerja kan. Iya sih. Terus ada lagi yang kejadian yang terakhir itu adalah jadi kontrakan aku itu di garasinya karena cukup gede garasinya maksudnya itu tuh dijadiin si tuan rumah yang di samping aku tuh dia minta izin boleh nggak aku jadiin dia mau bisnis batako katanya kan. Ini agak random. Jadi di garasi ya iya garasi aku itu jadinya ada batako gitu sama 1 tukang. Setiap jam 4 atau jam 3 aku udah dengar nyusun batako subuh. Aku nggak ngeh, aku kira rajin banget ini kan pekerjanya kan gitu. Jadi kayak nggak mikir apa-apa. Habis itu ternyata aku ngeliat lagi. Jadi kan yang tetangga aku yang belakang rumah itu
Dia itu pacarnya teman aku. Oke. Nah, teman aku ini selalu ngejemput si pacarnya di belakang rumah aku itu jam 6. Terus aku cerita lah pas udah mau kelulusan gitu kan. Aku bilang kayak, ih ini bapak yang kerja batako, rajin banget. Aku bilang, subuh-subuh udah kerja. Aku bilang, hah? Katanya, mana ada katanya. Aku jam 6 setiap hari jemput si cewek aku katanya kan. Nggak ada, orangnya belum datang katanya. Oh iya, aku mikir juga ya. Pas aku berangkat ke sekolah emang nggak ada kelihatan sih orangnya, kayak, wah aku kayak agak ini juga ya. Oh, berarti Itu. berasumsi kalau ada si pekerja karena bersuara. Iya. Kayak lagi ngeberesin batako gitu-gitu. Iya. Oh. Benar. Gitu. Sama ada yang terakhir lagi aku baru ingat. Kayaknya banyak ya ternyata pasti ceritain ya. Sebelum aku pacaran sama si suami aku, jadi itu ada satu orang tuh dia tuh sering main ke rumah gitu. Aku nggak tahu lah dia suka atau enggak, aku nggak tahu ya. Intinya dia tuh suka main ke rumah, tapi aku nggak biasa bolehin orang masuk ke dalam rumah aku gitu kan cowok gitu kan. Terus aku tinggal sendiri gitu. Jadi settingannya tuh dia duduk di atas motor gitu kan di garasi aku di depan pintu tuh berdiri. Biasanya kita ngobrol tuh, nggak boleh masuk pokoknya. Habis itu mati lampu, aku udah bilang udah pulang aja, aku bilang kayak gitu. Habis itu dia nggak mau pulang. Nah, karena mati lampu, lebih dramatis lagi. Karena ini mati lampu, jadi dia nyalain lampu sen. Kedap-kedip supaya ada lampu aja gitu kan. Aku nggak tahu juga kenapa kayak begitu ya. Itu jam berapa, Pak? Jam 7, jam 8 kayaknya. Wah. Iya, udah malam. Segitu. Makanya. Terus habis itu, karena dia kedip-kedip, gak lama dia tiba-tiba, aku pulang ya. Panik gitu mukanya. Oke, aku bilang kan. Terus aku tanya kenapa? Ya aku ngelihat cewek katanya gitu. Aku ngelihat cewek di belakang kamu katanya kan. Habis itu, ya udah deh aku pikirkan. Di momen itu aku bersyukur juga sih sama si yang mengganggu ini, karena kayak oh ya bagus lah jadinya pulang jadi gitu pulang. kan. Nggak beneran, tapi ini beneran ya. Aku memang agak takut ya karena mati lampu. Tapi jujur pada momen itu aku bersyukur karena aku emang mau orang itu pulang kayak gitu. Iya. Itu sih, itu yang aku ingat. Oke. Banyak kan kumpulan ceritanya? Banyak sebenarnya. Tapi kalau ngelihat langsung, pernah nggak? Pernahnya pas kecil, cuman 1 kali. Apa yang dilihat itu? Cewek baju putih, rambutnya tuh panjang. Di tangga rumah orang tua, tapi dulu itu kan rumah orang tua itu ada tangganya naik ke lantai 2 ya. Lantai 2 itu emang jarang dipakai. Nah, pas itu jadi settingannya ini ruang tamu, ini pertengahan lorong gitu ya, ini ada tangga. Di tengah sini ada kaca. Jadi kalau misalnya aku dari ruang tamu mau ke dapur, itu kan otomatis aku ngeliat kaca kan, pantulannya ke tangga kan. Ada cewek duduk di tangga. Tapi aku tuh emang tipenya bukan orang yang teriak gitu kali ya. Jadi aku kayak, oh kayaknya ada setan deh gitu kan. Kayak aku balik lagi gitu ke ruang tamu, aku duduk lagi. Pokoknya aku balik kayak 3 kali sampai dia hilang, baru aku ke dapur. Jadi aku tuh nggak suka banget sama tangga rumah, sama lantai 2 rumah kami itu nggak suka. Itu kejadian umur? Umur berapa? Wah itu SD kali. SD. Udah lama banget. Oke. Tapi fun facts-nya, pas kita udah gede nih, kayaknya beberapa tahun lalu, aku ngobrol sama cici aku. Dia ternyata ngelihat yang sama, persis. Maksudnya si cewek itu juga? Iya. Jadi aku kayak, kita malah merindingnya karena itu kok. Kita kan mikir sama ini, udahlah gitu kan. Tapi gara-gara ada yang validasi kok, kita jadi kayak, waduh, ini kayaknya beneran nih gitu. Terkonfirm memang ada nih. Benar. Tapi Cece sama kamu juga pernah ngobrolin ini ke papa mama gitu nggak? Di rumah ada ini gitu, pernah lihat ini gitu? Pernah sih. Reaksinya? Nggak ada ini sih. Kayak biasa aja. Biarin aja udah gitu. Oke. Biasa aja sih mereka. Gitu. Cuma agak aneh ya keluarga. Enggak, biasa tuh orang tua kayak gitu melindungi anaknya dari rasa takut. Ya bisa jadi juga sih. Karena memang banyak lah yang kayak gitulah. Kalau kayak anak kecil cerita ke papanya atau mamanya, nggak ada apa gitu. Padahal mungkin orang tuanya tahu memang ada. Cuma biar anaknya nggak takut aja. Benar. Nah ini dari pengalaman gangguan ini ada yang beberapa yang pengen gue tanyain. Tadi kan pas makrab itu kejadian mau ke toilet itu kan jam 2, jam 3. Subuh lah intinya ya. Tapi kamu tahu nggak istilah tentang jam-jam krusial, apa ya, jam-jam kritikal
jam 12 sampai jam 3 subuh itu, tentang itu. Tahu? Tahu, pernah dengar sih. Sepertiga malam. Pokoknya aku dengarnya tuh kalau misalnya jam 2 atau jam 3 kebangun gitu ya, pasti ada apa kayak gitu. Oke. Itu pernah dengar sih. Itu memang itu kevalidasi ya. Itu sebutannya sepertiga malam. Itu oke. memang jamnya apa ya? Ya entity itu aktif banget. Terus tadi yang soal bau busuk. Udah dapat jawabannya belum itu apa? Aku pernah baca katanya tuh ada yang jahat gitu, ada keberadaannya. Aku pernah bacanya gitu. Dalam wujud nggak tahu. Enggak, Mau kevalidasi nggak? kayaknya nggak usah deh. Nggak penasaran? Nanti Koko jelasin aja ke ini ya, ke penonton ya. Ya sekalian aja udah di sini. Serem banget. Oke. Enggak lah, nggak serem. Jangan takut sama gituan. Kalau bau kan gini, jadi menurutku orang-orang yang bisa mencium itu tuh udah grade tingkat 3 dalam sebuah kemampuan dia bisa merasakan presence atau sesuatu lah. Jadi tingkat pertama itu kan biasanya mendengar, terus melihat. Yang ketiga tuh mencium. Jadi kalau misalnya orang mendengar sesuatu, dia tidak melihat, itu ibaratnya ya grade 1 lah. Umum lah gitu, orang dengar gitu. Terus yang kedua kan melihat. Kamu juga udah ngelihat nih. Jadi menurutku udah pas nih level 2. Terus bisa mencium. Nah, mencium ini tuh biasanya energi entitinya kuat. Kan? Sampai dia bisa tercium baunya. Jadi sebenarnya pemahamannya simpel gini aja, semua makhluk itu kan energi. Ini kita bicaranya sosok yang bukan demon ya, bukan iblis ya, sosok setan lah gitu. Mereka punya energi, mereka butuh energi untuk memperlihatkan diri mereka ke seseorang, mereka butuh energi untuk membuat diri mereka tercium, dan tingkatan energinya sesuai dengan level tadi yang gue bilang. Jadi ketika dia bisa bikin kamu nyium, berarti energinya kuat. Makanya bisa sampai tercium, apalagi yang nyium cuma kamu. Itu possibility cuma 2, antara memang kemampuanmu sensitif banget, peka banget, atau yang kedua memang dia datang untuk kamu doang. Oke. Nah, setiap makhluk punya baunya masing-masing, punya suaranya masing-masing, punya ada namanya kan suara cirinya mereka, kayak contohnya anak ayam tuh suaranya kuntilanak. Oh, oke. Kayak misalnya, malam-malam denger suara anak ayam padahal nggak ada ayam, itu biasanya keberadaan kuntilanak. Nah, kalau pocong itu hadir dengan bau busuk. Oh gitu? Iya, antara bau bangkai sama bau sampah, itu pocong. Oke. Gitu. Jadi biar jadi pengetahuan umum aja, walaupun mungkin tidak semua pocong berbau seperti itu ya, gitu. Tapi pada umumnya yang berbau seperti bangkai atau sampah busuk itu pocong. Gitu. Terus apalagi ya? Salatiga pindah ke Jakarta itu di tahun COVID itu 2020. Aku 2020, berarti aku pertama kali kerja. Iya, COVID itu kan masuk Indo Maret 2020. 2020. Oh iya benar ya, 2020. Berarti 2020 pindah Jakarta. Iya, akhir. Oke, waktu itu Jakarta Barat. Green Lake. Pertama kali aku ke Green Lake. Green Lake. Oke. Di Green Lake-nya banget. Oke, aku tahu. Ini baru 2 hari lalu ke Green Lake soalnya. Masih fresh nih. Nah, di Green Lake itu aman? Nggak ada apa-apa. Justru aman? Oke, tapi nggak pernah mimpi, nggak pernah apa. Oh gitu? Maksudnya nggak pernah mimpi yang buruk ya. Maksudnya kayak yang entah itu lah. yang ketindihan apa tuh nggak. Oke, terus pindah ke Jakarta Barat itu lama nggak di Green Lake? 7 bulan atau 8 bulan? Oh, nggak terlalu lama lah. Anggap less than a year. Pindah ke Barat, malah yang tadi yang kejadian kayak ngelihat suamimu main game gitu-gitu di situ kan? Iya. Tapi disclaimer dulu, itu tingkat stres ya pada saat bekerja itu sangat besar. Pada saat itu? Jadi bisa jadi mungkin itu pemicunya kan. Karena aku bilang tadi kan, kalau aku itu emang dia pemicunya adalah stres, sedih, atau yang kayak kecapean. Iya, betul. Nah itu semuanya tuh, karena waktu itu kan fresh graduate ya, duit tuh masih dikit gitu ya. Masih pas-pasan banget lah. Masih pressure banget gitu ya. Terus kayak, ya ada beberapa masalah juga gitu. Jadi tingkat stresnya itu
ada di kerjaan, ada di hubungan, sama ada di keuangan gitu. Jadi makanya mungkin ada kaitannya gitu. Jadi aku kasih tahu Konatan dulu gitu. Oke, tumpang tindih. Tapi make sense. Jadi apa ya, entity itu lebih gampang masuk ke kita ketika kondisinya seperti tadi. Antara stres, sakit, banyak pikiran, lagi marah atau apapun, karena itu ibaratnya kayak shield di kita itu jadi ada celahnya. Gitu. Itu normal. Nah, cuman berarti kamu berpikir bahwa ini bukan masalah tempat ya, bukan masalah si kos yang bermasalah gitu, bukan ya? Bukan. Oke. Aku selalu ngerasa adanya tuh tergantung aku. Oke. Gitu. Jadi kalau soal tempat dimanapun tidak masalah. Tergantung balik lagi ke diri kita. Betul. Oke. Ngerasanya gitu ya. Tapi kan nggak tahu aslinya gimana. Iya. Tapi benar. Jadi kalau misalnya kita mau bahas tentang ini secara saintifik, itu jawabannya, ya kan? Karena kita stres, karena kita apa, jadi bisa mungkin mimpi aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau ya balik lagi ya, karena ini channel horor, kita coba jelasin secara apa ya, secara mistis juga gitu. Boleh. Nah, buat beberapa teman-teman mungkin pernah dengar juga ada yang namanya aura. Jadi manusia itu punya aura, ada warnanya. Pernah baca juga kan pasti? Tapi nggak terlalu tahu aku. Oke, jadi setiap manusia tuh punya pendaran aura di tubuhnya, entah yang pada umumnya itu dari bahu, dia naik ke kepala. Ada beberapa yang auranya lebih kuat, dia bisa sampai apa sini, waist, apa pinggang. Ada beberapa yang sangat jarang sekali itu kayak ibaratnya auranya sebadan gitu. Itu jarang banget, tapi umumnya bahu. Nah, warnanya beda-beda nih tiap orang. Jadi ada yang namanya warna bawaan. Warna bawaan itu kayak contoh misalnya kamu nih Kat, orangnya misalnya kamu ngerasa aku orangnya cheerful, orangnya talkative apa segala macam. Ya mungkin misalnya auranya warnanya antara kuning atau merah. Itu banyak opsi lah gitu. Jadi setiap warna itu punya arti masing-masing gitu. Kalau aku orangnya emosional. Tapi ketika aku lagi tidak emosi, aku orangnya bagaimana? Itu warna bisa berubah. Oke. Jadi misalnya orang lagi auranya warnanya kuning, tiba-tiba di suatu saat dia lagi emosinya lagi tinggi, warnanya langsung berubah kemerahan. Atau bisa juga ketika dia lagi sakit. Nah, ini yang akan jadi poin pembahasan kita. Orang itu ada aura namanya aura warna coklat. Coklat itu adalah bukan aura yang paling mematikan, tapi yang paling berbahaya untuk kenyamanan diri. Terjadinya aura coklat kenapa? Karena yang pertama sakit, yang kedua tuh takut, lagi merasa takut, sama yang ketiga tuh lagi kayak apa ya, marah. Marah itu larinya ke coklat sama ke hitam. Oke. Nah, 3 kondisi ini itu membuat kita berwarna coklat. Nah, sedangkan dalam ilmu apa ya, dalam ilmu astral gitu ya, aura coklat itu adalah aura yang menjadi makanan utama bagi entity. Jadi ketika seseorang itu menjadi coklat, mereka akan memakan auranya dan mereka akan lebih kuat. That's why secara saintifik kalau misalnya mau digabungin, pendaran aura coklat ini ketika dimakan sama sesuatu entitas, dia ngerasa misalnya si Cat lagi berada di satu tempat, si Cat takut, Cat berubah jadi coklat. Ada entity di sini yang Cat tidak lihat. Tapi ketika dia ngeliat Cat coklat, dia makan aura kamu, dia lebih kuat, dia menjadi lebih kuat, dia jadi cukup energinya untuk menampakkan diri ke kamu. Entah dari suara, penampakan, atau bau. Itu berkesinambungan jadinya. Jadi itu juga alasan kenapa banyak orang yang merasa takut lebih gampang lihat ketimbang orang yang nggak takut sama sekali. Oke. Tapi aku mau nanya kok. Jadi yang pas kejadian di Salatiga, itu teman-teman di kampus meeting itu menyarankan aku juga tidur itu kamu pakai emosi marah. Padahal kalau yang Konatan jelaskan kan kalau misalnya marah itu bisa berpotensi kan coklat ya, iya. gitu ya. Maksudnya bisa mengundang gitu kan. Tapi pas yang di kampus meeting itu aku disuruh tidurnya kamu marah aja. Itu sebagai untuk menutupi rasa takut aku kok sebenarnya. Itu kayak self defense, kayak aku diajarin. Daripada kamu takut, dibilang kan kalau takut kan makin digangguin. Kamu pakai emosi marah aja tidurnya gitu. Tapi itu susah kok. Jadi pas yang udah ketemu pun aku kebiasaan tidur pakai emosi marah. Itu lumayan bahaya tuh. Tapi itu gimana menurut Konatan? Jadi kalau menurut aku ya, correct me if I'm wrong. Marah tuh ada 2.
kamu marah sama sesuatu atau kamu marah random aja gitu loh. Kalau misalnya gini contoh. Ini kan tadi bilang marah sebagai self defense mechanism. Jadi kamu marah terhadap sesuatu yang kamu takutkan itu harusnya. Tapi terkadang kita tidak bisa saking tipisnya tuh layer, kita jadi marah terhadap banyak hal. Iya. Jadi aja gitu. Jadi gusar gitu, maksudnya kayak ini ranjang apa sih berantakan, marah. Ini apa sih, marah. Itu menurutku outputnya jadi beda. Karena entity itu juga kan dia bukan makhluk yang bodoh, dia bisa ngebedain dua hal ini, kayak oh kamu marah sama aku. Ini kata si entity. Oh si Katrina lagi marah sama aku, atau Katrina lagi marah sama semua hal. Itu jadi self defense yang berbeda menurutku. Kayak berarti kalau kamu marahnya sama si entity ini, lu jangan gangguin gue ya. Lu gangguin gue marah misalnya kayak gitu. Dia akan ngerasa kayak, oh aku tidak diterima. Tapi ketika kamu marah sama semua hal, itu justru malah jadi pintu. Jadi celah bagi diri kamu. Nah itu yang susah dibedain kalau menurutku. Gitu kan, soalnya beberapa kali aku nemenin papaku eksorsisme ya. Nemenin papaku ngebantuin orang untuk pelepasan kesurupan gitu-gitu. Dia tuh selalu menyarankan orang untuk kalau misalnya habis kesurupan, jangan punya pikiran benci, dendam, marah. Karena terkadang orang yang kesurupan karena dikirim, disantet gitu-gitu, dia tahu siapa yang ngirim. Tidak ada orang yang ngasih tahu, tapi setan yang ngasih tahu dia. Aku dikirim sama sini buat ngebunuh kamu, kayak gitu ada. Nah itu sih paling yang perlu diperhatiin, gitu. Nah sekarang kan udah di daerahmu yang sekarang tuh jatuhnya masih Jakarta Utara nggak sih? Tangerang. Udah Tangerang ya. Nah di tempat yang sekarang, studio nail artmu, rumah tinggal sama studio tuh pisah? Pisah. Oke, tapi masih daerah yang sama ya? Itu gimana di situ, aman? Sebenarnya studio aku tuh tidak menyeramkan, tapi memang yang kejadian yang ngambang itu tuh terjadinya baru di studio aja. Di rumah aku bahkan nggak pernah. Di rumah malah aman ya? Tapi pernah satu kali itu aku udah ngerasa, aku udah bilang ke suami aku sih, kayaknya malam ini bakal ngambang deh. Aku bilang, kenapa aku bisa bilang gitu? Karena udah ada ciri-cirinya. Biasanya tuh kecapeannya tuh, aku tuh biasanya tidak mudah tidur. Maksudnya kayak ya udah di kasur gitu kan, terus habis itu baring-baring ada kali sekitar sejam 2 jam baru ketiduran. Tapi kalau misalnya kayak aku udah ngerasa kayaknya ini nyentuh kasur, habis itu udah langsung blep gitu ya, biasanya mulai tuh gitu. Nah berarti kan kayak badan aku tuh lagi capek banget kayak gitu. Nah makanya aku tuh bilang ke suami aku gitu. Tapi untungnya nggak kejadian, karena suami aku gangguin aku terus, jadi aku nggak dibolehin tidur sama dia. Sampai badan aku tuh tapi fresh jadinya. Jadi nggak kejadian gitu. Malah jadi fresh ya? Karena digangguin terus jadi kesel. kayak kamu ngantuk nih kok. Terus habis itu kamu digangguin terus gitu kan. Kayak diginiin gitu. Pokoknya kayak digangguin terus. Habis itu kan jadi kita kebangun ya. Mungkin karena kesel juga kali ya. Tapi habis itu hilang. Jadi maksudnya aku ngantuk tapi balik ngantuk kayak biasa. Bukan ngantuk yang pertama. Karena ngantuk yang pertama itu yang bener-bener kayak, oh ini nyentuh kasur, habis itu kayaknya bentar lagi, berapa menit lagi aku tiduran gitu. Saking badannya tuh nggak tahu, aku juga nggak paham sih. Ini reverse psychology sebenarnya sih. Ya kan maksudnya orang kalau udah ngantuk digangguin seharusnya malah capek waktu bangun kan. Ini malah terbalik kan? Malah tidur biasa aja gitu. Maksudnya tidur normal. Iya kan malah jadi normal kan? Ya, aneh ya. Ini kalau setelah gara-gara kamu ngomong ini aku jadi kepikir gini. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton juga pernah ngerasain bahwa kadang tuh kita ngantuk yang bener-bener kayak, wah gila ngantuk nih, langsung mau tidur. Kayak langsung mau jatuh aja udah. Aku pernah ngalamin itu, tapi waktu sekali-kalinya astral projection. Dan itu astral projectionnya bukan dibangun di tempat, lintas negara pada saat itu. Nah, itu kejadiannya sebenarnya sama. Pada saat itu aku lagi duduk di toilet, lagi duduk begini, itu tiba-tiba ngerasa kayak kepalaku tuh dipegang sama sesuatu, itu dipegang anget gitu ya, anget. Tapi aku disayang. Ngantuk di toilet? Belum ngantuk nih. Tapi kejadiannya di toilet? Di toilet. Bukan di kasur? Bukan. Oke. Pada saat itu sebenarnya ini ada ceritanya panjang banget. Udah aku ceritain di salah satu podcast. Nanti ntar aku kasih tahu deh. Nonton guys.
Nanti aku coba tampilin deh. Nah, si tangan itu tuh kayak dilus-lus gitu, kayak disayang gitu kan. Tiba-tiba ngerasa dijambak gini, ditarik ke belakang. Itu langsung kayak ngantuknya instan, kayak langsung krek, udah nggak sadar. Terus perasaanku tuh adalah kayak dibawa muter, kayak muter gitu. 10 detik, 15 detik mungkin ya. Bangun-bangun itu udah di tempat lain. Oh, apa tuh yang dilihat? Waktu bangun Yang di tempat lain itu. rumah sakit. Pada saat itu memang lagi stres mau nolongin teman. Teman lagi dalam kondisi astral projection, berhari-hari hampir mati malam itu. Jadi kayak secara tubuhnya tuh lagi sakit, lagi koma. Tapi dia tuh lagi dibawa sama sesuatu, mau dibawa sama sesuatu ke sebuah pintu yang bercahaya putih gitu. Kan itu bahaya ya. Ini kejadiannya ekstrim sih, bakal gila banget kalau diceritain. Pokoknya intinya si temen gue itu koma, tapi dalam kondisi koma, rohnya bisa ngirim BBM. Aku tuh BBM-an sama dia pada saat itu. Ini kejadian 2016. Apa tuh dia bilang? Ngobrol, kayak ngobrol biasa. Cuma dia ada jam dia muncul dan jam dia menghilang. Dia cuma muncul tuh sekitar jam 7:30 malam sampai jam 12 malam dia udah pasti ngilang. Iya, tapi aku jadi sedih lagi dengar ceritanya. Tapi masih ada kan temennya? Masih. Oh, oke. Masih. Pokoknya kisahnya pilu banget. Parah banget. Ini gue nggak akan spill di sini ya, guys. Karena sebenarnya ini konten eksklusif kalau untuk cerita yang tadi. Nanti mungkin offline ceritain ke Catherine dikit. Nah, itu kejadiannya kayak gitu, kayak ngantuk tiba-tiba gitu loh. Aku nggak tahu lah itu nyebutnya mungkin ngantuk atau apa. Intinya pokoknya sepersekian detik langsung udah nggak sadar sama sekali secara. Berapa lama tuh kok? Nah, ini lucu. Waktu dibawa ke rumah sakit itu aku cuma sadar aku melakukan ini itu mungkin semenit. Ya, 60 detik lah katakan. Ketika 60 detik itu berlalu, berasa kayak dijambak lagi, dibawa muter lagi, ternyata balik langsung ke kamar mandi, itu ternyata sudah 40 menit. Berarti gap waktunya tuh Jauh. Gede banget. Iya, kalau ini lagi-lagi ya, ini di episode kali ini gue jelasin lagi bahwa di dalam alam roh tidak ada dimensi ruang dan waktu. Jadi mereka bisa ada dimanapun, kapanpun. Makanya kayak aku ngerasa di situ 1 menit, ternyata di alam nyata sudah 40-an menit gitu loh. Bisa seperti itu, ataupun bisa sebaliknya. Kayak mungkin kamu pernah dengar kisah orang hilang, anak kecil hilang, terus warga kampung nyariin, hilang 3 hari. Ternyata anaknya waktu sadar, aku baru main 30 menit. Ya kan? Ya, kayak gitu kira-kira. Analogi yang sama lah gitu loh. Nah, ini aku ada sedikit pertanyaan tentang suamimu. Ini disclaimer ya, suaminya Kat itu temanku juga gitu loh. Kita teman main game lah, udah lama banget. Teman sekolah sih enggak, tapi temen game. Iya. Teman game yang berlanjut ke kehidupan nyata. Iya, betul. Nah, si suamimu itu tahu kamu tuh cukup peka dan sensitif sejak lama dong berarti? Sudah diceritain? Iya. Oke, dia gimana? Welcome aja dengan hal itu? Ya nggak apa-apa sih. Dia nggak ada terlalu komentar sih, tapi kalau misalnya aku bilang aku mengambang, dia jagain aja gitu. Kayak aku selalu pesan sama dia, kalau misalnya aku ada gerak-gerik sedikit kayak aneh gitu ya, maksudnya kan kadang kalau misalnya kita lagi yang di tengah-tengah itu ya kok kayak aku kan mau coba bangun ya, jadi kan pasti mungkin akan ada gerak-gerik aneh gitu, maksudnya kayak kok kelihatan kayak gelisah tapi mau gerak nggak bisa gerak gitu mungkin ya, aku ngerasanya gitu. Aku selalu pesan sama dia, jangan dikagetin, jangan dibangunin. Aku udah pesan kayak gitu, takutnya hilang aku beneran. Aku bilang kayak gitu karena feeling aku tuh kalau misalnya dikagetin, dibangunin paksa itu nanti takutnya malah lepas gitu. Karena kan aku mau coba bangun kan gitu, mau coba balik badan aku kayak gitu ngerasanya. Jadi itu sih yang aku selalu pesan. Jadi dia aware. Kalau misalnya pokoknya aku udah pesan tuh sama dia. Oke. Tapi untungnya dia responnya nggak yang takut gitu ya? Enggak, dia jagain. Oke. Sebisa mungkin aja. Nah, ini ada satu gambaran yang kita discuss soal ini deh. Kan kamu tadi bilang jangan dikagetin supaya jangan sampai hilang. Iya. Nah,
Ini mungkin beberapa yang nonton mungkin tidak paham ya maksudnya. Penggambaran sederhana ini kan kita ngobrolin ini gara-gara waktu itu aku mampir di live-mu. Iya, betul. Terus kita jadi ngobrolin itu. Jadi ceritanya si Catherine ini sering live di TikTok. Terus bahas-bahas soal nail art lah segala macem lah ya. Terus aku mampir ngobrol-ngobrol, jadi malah ngebahas ini gitu kan. Walaupun out of topic pada saat itu, Betul. tapi jadi lanjut gitu pembahasannya. Nah, kita waktu itu ngobrol tentang adegan ini tuh mirip banget sama film Conjuring. Jadi ketika seseorang lagi tidur dan rohnya lepas dari raganya, dia roaming. Ini yang disebut entah itu mimpi atau astral projection. Intinya rohnya lepas dari tubuhnya sementara waktu. Dia pergi kemana, kayak kamu ngelihat suamimu main, misalnya ini kamu tidur di sini, suamimu mainnya di meja sebelah misalnya. Berarti jalan sedekat ini gitu. Tapi di film Conjuring itu digambarkan bahwa ketika kita lagi tidur dan roh kita lepas, kita tuh seperti wadah kosong, seperti mangkok kosong yang secara secara hakikatnya harus ada isinya. Tubuh tuh harus ada rohnya baru dia dikatakan hidup. Nah, di film Conjuring digambarkan bahwa di sekeliling tubuh yang kosong ini banyak makhluk berdiri, Nungguin. Iya. Kayak mau ambil gitu. pengen masuk. Nah, itu aku takut juga. Itu Aku takut kayak suami aku gitu kan, nanti diambil orang, diambil hantu kan gitu gini kan. ya, Nggak mau. maksudnya gini, kamu pasti pernah denger lah kayak orang yang bisa berkomunikasi dengan hantu atau arwah, mereka sering kayak dimintain tolong. Sampaikan ke keluargaku begini-begini kata si rohnya gitu. Oh iya. Nah, Aku sambil minum. iya silakan. Nah, mereka tuh suka banget gitu dijadiin medium untuk menyampaikan sesuatu entah ke keluarganya atau kemana gitu kan. Nah, kamu kebayang nggak? Mereka aja roh-roh itu mereka pengen menyampaikan sesuatu ke orang yang masih hidup. Sekarang di depan mereka ada wadah kosong yang kalau mereka masuk, mereka bisa menyampaikan itu secara langsung. Betul. Itu Make jadi sense. keinginannya. Nah, di luar itu ada lagi yang kayak roh-roh yang gue pengen bikin anak ini kerasukan gitu-gitu. Itu wadah kosong tuh menarik banget kan, kayak rumah kosong gratisan tuh nggak sih? Jadi kita nggak boleh tinggalin kan? Iya, sebenarnya iya. Oke. Makanya ketika orang bilang orang mimpi bunga tidur itu cuma muncul di kepala, rohnya sebenarnya di situ. Tapi kalau kita bilangnya udah astral projection, rohnya lepas dan rohnya kemana-mana, itu tubuh kosong. Itu bahaya banget. Tadi kamu bilang kan, suamimu jangan bangunin ngagetin. Aku langsung mikir gini, kamu bayangin ini wadah kosong. Tiba-tiba ada roh-roh di sekelilingnya kayak, wah aku habis ini aku pengen masuk ke sini, Tiba-tiba dibangunin kaget, jebret. Tubuh itu kan tadi yang gue bilang, tubuh itu baru dikatakan hidup ketika ada rohnya. Roh aslinya lagi jauh. Otomatis tubuh karena kaget, dia kan refleks kan, gitu. Dia harus narik sesuatu yang terdekat dari dia. Gimana yang kalau ketarik masuk yang lain? Oh. Itu sih maksudnya selaras dengan omongan kamu yang bilang nanti hilang. Iya. Mungkin tidak mati, tubuhnya akan tetap bangun, tapi bisa jadi yang bangun yang lain. Nah itu, nggak mau aku. Ya, tapi dapatkan maksudnya kan? Iya, ngerti. Betul. Nah intinya kurang lebihnya seperti itu. Nah itu kan pemahaman umum aja ya. Kalau misalnya ada penonton yang lebih expert, yang punya penjelasan lebih, bisa tinggalin komen di kolom komen. Jadi kita juga jadi belajar ilmu baru nantinya gitu. Gitu sih Kat paling. Oke. Sama aku terakhir mau nanya. Apa? Ini agak aneh ya. Mungkin aku tuh menganggap kayak agak freak juga ya. Tapi dari dulu, aku itu selalu ngerasa aku tuh punya 3 yang jaga. Oke. Sekarang aku nggak tahu masih ada atau nggak. Udah nggak pernah ini sih. Jadi 3 penjaga aku ini, aku ngerasanya ya, itu bisa aku mintain tolong. Jadi satunya aku titipin ke rumah orang tua, satunya itu di tempat adik aku, satu aku lupa deh aku taruh di mana gitu. Bisa dikirim-kirim gitu? Aku ngerasanya gitu dulu. Jadi tuh dulu aku punya kebiasaan aneh. Jadi kayak tapi sambil berdoa ya, kayak mau minta tolong jagain orang tua gitu kan, mau minta tolong jagain adik aku gitu, karena adik aku tuh sempat beberapa waktu itu, kayak nggak tenang banget gitu tidurnya tuh, yang bener-bener setiap malam itu
kebangun kayak ada ngeliatin, dia bilang. Jadi aku kayak ya udah deh, aku ini ya kayak berdoa sih, tapi ya kayak berdoa gitu kan, minta titip deh gitu kan, jagain adik aku gitu. Tapi bener malamnya emang nggak ada lagi, karena aku tanya gitu. Habis itu, nah ini apa ini kok? Ini aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya gitu kan. Tapi ini tuh sebenarnya bisa beneran ada atau enggak? Terus maksudnya apakah kayak gimana sih gitu loh? Nggak paham aku. Ini luas sih cakupan pembahasannya, karena kalau kita bilang sesuatu yang sifatnya guarding, menjaga, seharusnya datangnya kan dari Tuhan, ya kan, dari kita berdoa kita dijaga gitu ya. Sekarang itu disclaimer dulu nih, nanti dikira aku ini lagi. Iya. Pokoknya kan memang pasti kita berdoa minta dijagain, terus misalnya kayak kita tahu adik kita lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik, ya kita doa minta Tuhan mungkin jaga adik kita juga gitu-gitu kan. Terus kamu bisa ngerasa bahwa penjagamu bisa diutus ke adikmu tuh indikatornya apa? Nggak tahu kok. Jadi semua feelingnya aja gitu. Jadi semua aku ceritain itu memang feelingnya kayak begitu. Oke, berarti ada intuisi yang ngarahnya ke situ. Aku susah bilang sih, tapi kalau dibilang possible atau enggak, sangat possible. Maksudnya kayak orang yang punya penjaganya bisa kirim kemana-mana, itu possible karena terjadi juga di studio ini. Oke. Agak serem sebenarnya ya. Serem. Jadi mungkin buat orang yang sangat sangat agamis, seringkali hal ini jadi salah kayak. Kayak kenapa tuh? Kayak lu nggak boleh punya penjaga gitu, lu nggak boleh punya pelindung gitu. Kita tuh dijaganya sama Tuhan. Nah, itu aku mau nanya juga sebenarnya. Itu gimana? Ini serba salah juga kayak, karena jujur gini ya. Aku mengalami kondisi di mana ada yang jagain. Yang aku tahu itu bukan dari Tuhan. Oke. Nah, jadi pro kontra ketika gini. Beberapa orang bilang coba deh pelepasan. Teman-teman yang muslim coba deh ruqyah kayak gitu-gitu kan. Terus aku ngerasa kayak buat apa? Bukan karena aku merasa kayak dengan adanya si yang jagain ini aku merasa kayak kuat dan segala macam, tapi aku ngerasa kayak aku tidak feeding mereka. Aku tidak memuja ataupun berdoa untuk mereka, atau aku pun tidak menyediakan rumah. Kamu silakan tinggal di sini. Aku nggak kayak gitu. Intinya kalau misalnya sesuatu ini merugikan aku dalam hal apapun, sekecil apapun, pasti kusir. Tapi selama aku nggak ngerasain apapun, cuma kata orang, ada yang ngikut, ada yang jagain, bodo amat akunya. Yang pasti sampai hari ini aku nggak bersinggungan sama yang kata orang dia jagain aku. Kan banyak orang bilang dia berdirinya di belakangmu, di belakang kepala. Aku ngerasa secara kepekaan aku ngerasa ada something. Tapi benar kata orang, dia di belakang kepala. Saking di belakang kepalanya, kemanapun kepalaku dia di belakang, jadi aku nggak pernah bisa lihat. Yang mengkonfirmasi selalu orang lain. Gitu loh. Kayak kamu bilang kamu ngerasa punya 3 penjaga. Ngerasanya ya, aku nggak tahu kenapa gitu. Ya aku nggak tahu ya, kalau biasanya orang-orang yang aslinya Kalimantan, kan aku bukan asli Kalimantan, lahirnya di sini. Nah, selama aku di Kalimantan tuh kan aku 19 tahun di situ. Teman-temanku, kenalanku, keluarga banyak banget yang memang ibaratnya punya penjaga tuh kayak leluhur. Kayak penjaganya leluhurnya. Nggak tahu lah leluhurnya, misalnya kan orang Kalimantan kebanyakan kan dulu masih Konghucu gitu-gitu ya. Ini tidak mendiskreditkan agama atau kepercayaan apapun, tapi ini sebuah fakta yang nggak boleh kita tepis, bahwa orang zaman dulu, terutama orang Konghucu kan masih memprotek anak cucunya dengan banyak cara gitu. Ada yang dengan dikasih hu, ya kan, tau kan ya, hu dibakar diminum. Terus ada disuruh pakai apa gitu kan, ada yang kayak dipenitiin di celana, iya kayak jimat lah intinya. Itu pelindung lah ya gitu kan, protection amulet gitu. Nah,
beberapa yang tidak disadari gini loh. Kalau jimatnya berbentuk barang Kat, gampang Kat. Lu nggak mau, lu tinggal buang. Lu tinggal lepasin. Tapi kalau sifatnya udah minum itu udah tertanam di tulang. Itu udah susah banget gitu loh untuk kalau misalnya suatu saat kamu pengen lepasin. Karena itu udah menyatu gitu dalam darah. Nah, takutnya mungkin masih kecil pernah minum atau apa yang kamu tidak ingat atau nggak sadar. Bisa jadi kan, nggak tahu. Tapi keluarga dari kecil apa kepercayaannya? Mix kita. Oh, mix. Mama orang tua Konghucu, saudara Katolik Kristen. Oh, nyampur-nyampur ya. Ya jadi gitu loh, maksudnya nggak ada yang salah dengan itu ya. Iya. Cuma maksudku orang Konghucu zaman dulu tuh suka ngasih hu ke anak dan cucunya. Iya betul. Takutnya itu yang sekarang jadi penjaga yang kamu rasain mungkin. Nah, ya bisa jadi ya. Aku juga nggak tahu kalau yang itu. Tapi kalau yang tentang jimat itu kayaknya si hantu putih itu ada dari jimat. Jadi pas yang duduk di tangga rumah. Oke. Yang dilihat sama kayak cici aku lihat itu. Kenapa kita bilang kayak gitu? Jadi orang tua itu sempat bersihin yang lantai 2 itu karena kan mau dibongkar, diiniin lah ya, direnov gitu kan. Jadi sempat dibongkar. Menemulah gitu kan si jimat ini, karena orang zaman dulu kan gitu ya, nggak tahu deh, karena rumah itu tuh emang rumah peninggalan kan, jadi peninggalan dari ini ya nenek kakek gitu kan, dari sebelah mama, jadi itu tuh kayak yang tinggal tuh rame gitu dulu kayak gitu, jadi ternyata ada jimatnya, tapi udah dibuang ya, udah nggak ada, jadinya pas yang emang udah direnov itu rumahnya emang udah lebih ini sih, jadi adem, nggak serem, jadi nggak serem kan? Aku dulu benci banget sama si tangga itu. Jadi pas kecil itu kalau aku lewat tangga itu aku lari. Oh. Setakut itu anak kecil. Berarti kamu sekarang jatuhnya memvalidasi bahwa memang itu karena jimat? Feeling kita iya. Oke. Iya, aku setuju kalau setiap jimat biasanya ada isinya. Ya, dia bisa kemana-mana gitu loh. Itu bener sih. Iya, kayak gitu. Sepertinya ya. Tapi kalau kalian ada yang bisa lihat penjaga, lihat dong. Boleh tinggalin komen ya kalau misalnya ada yang ngeliat sesuatu. Ini juga nanti kalau misalnya tertangkap suara juga pasti aku tampilin lagi sih. Oh, itu serem sih. Oke. Tapi kan jadi apa ya, ada validasi pihak ketiga. Waduh. Sekali lagi terima kasih Catherine udah menyempatkan diri datang jauh-jauh ya, menyeberang membelah Jakarta ke sini. Terus berarti abis ini bakal aktivitas lagi ya. Iya, Semoga aktivitasnya lancar semua. Amin. Gangguan-gangguan juga sudah ditiadakan semuanya ya. Amin. Sehat-sehat terus Catherine. Thank you juga Konata. Sukses-sukses juga bisnisnya. Thank Kukunya you. pamerin dong. Ntar ku close up. Boleh. Nah, ini cerita Catherine sampai di sini. Mungkin banyak dari kalian juga yang ngerasain hal yang sama. Kalian boleh berbagi di kolom komentar ya. Apapun yang Catherine rasain di sini tuh bukan sesuatu yang gampang dilewatin buat banyak orang gitu loh. Beberapa mungkin bakal histeris apa segala macam, tapi di sini Catherine jadi sosok yang sangat kuat ya. Nggak pernah histeris, nggak pernah teriak-teriak gitu. Termasuk sosok yang luar biasa. Walaupun penampilannya imut-imut seperti ini, ternyata mentalnya baja banget gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen cerita juga, yang pengen berbagi pengalaman dan cerita-cerita seremnya, kalian boleh klik link di bawah, udah kita tampilin di sini. Di situ ada link untuk ngisi form narasumber. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini aja. Sekali lagi terima kasih Catherine. Thank you Konatan. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Gua Nathanael Selvin pamit. Aku Katrina. Bye-bye. Bye. Oke. Nah, ini off the record kok. Aku mau cerita satu lagi. Oke. Ini kayaknya kita matiin dulu deh. Matiin dulu nih. Matiin dulu. Ini off the record.